Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Airah. Hari ini kita akan membahas tema 8, subtema 2, halaman 119 sampai 140 dari buku Pupena 2D. Baik, kita akan langsung mulai mengerjakan di halaman 122. Di sana ada muatan matematika. Di sini ada pertanyaan tentang jam, ya. Baik, kita mulai nomor 1. Di sini ada mulai pukul 3, selesai pukul 6. Maka lama kegiatan, ya. Silakan diperhatikan. Jadi dari jam 3 ini jarum pendek bergerak ke angka 4, 5, 6 ya. Ini terakhir angka 6. Berarti ada bergerak berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali, berarti di sini 3 jam. Nah, 3 jam ada berapa menit? Ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kalau 3 jam 3 kali 60 sama dengan 180 menit. Nomor 2, mulainya pukul 2, selesainya pukul 5. Berarti bergerak dari 2, 1, 2, 3 ke angka 5, berarti 3 jam. Sama 3 jam berarti 180 menit. Kemudian nomor 3, jam 10 sampai jam 3 sore. Kita hitung dari angka 10, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 jam. Nah, 5 jam kita tulis di sini 5 kali 60. Berarti ada 300 ya. 300 menit. Kita lanjut ke halaman 123, muatan bahasa Indonesia. Di sini kita hanya menulis nama diri setiap anggota keluarga ini. Adik-adik bisa ya? Anggota keluarga, namanya adik-adik siapa? Nama ayah, nama ibu, nama saudara kandung. Kemudian nama teman. Ini tentu jawabannya berbeda-beda. Ya, jadi tidak saya kerjakan. Kita lanjut ke halaman 124. Yang nomor 1. Semua siswa kelas 2 SD Erlangga mendapatkan tugas piket kelas. Setiap regu piket bergantian setiap hari melaksanakan tugas piket kelas. Pada suatu hari Nina tidak masuk sekolah karena sakit. Padahal hari itu Nina sedang mendapatkan tugas piket. Apa yang harus dilakukan teman-teman Nina agar tugas piket di kelas tetap dapat berjalan dengan baik? Jawabannya saya tulis di sini, yaitu bersama-sama mengerjakan tugas piket untuk menggantikan Nina. Sekarang yang halaman 125 atau selanjutnya, tuliskan pengalamanmu melaksanakan kerja bakti di kelas. Sikap apa yang harus dipelihara agar kerja bakti dapat tetap terlaksana dengan baik? Ini saya bacakan. Aku mendapatkan tugas piket kelas setiap hari Kamis. Aku harus disiplin dan datang lebih awal. Maaf ya, ini datang lebih awal ke sekolah jika mendapat jadwal piket. Nah, di sini bisa kita tambahi agar tidak terlambat mengerjakan piket. Seperti itu ya. Lanjut lagi di halaman 126. Perhatikan gambar-gambar berikut. Perhatikan juga kalimat penjelasan di bawah gambar. Ubahlah penulisan waktu dalam kalimat tersebut menjadi angka dengan menggunakan tanda titik. Jadi di sini Lani tidur pukul 9 malam. Nah, 9 malam ini berarti kita tulis
21.00 titik ya. Oh, tidak pakai titik ya ini. Yang ini tidak pakai ya. Karena di sini masih ada kata malam. Jadi 21.00 malam. Kemudian yang nomor 2, Jonas tiba di sekolah pukul 7. Nah, ini pukul 7 07.00 titik karena di sini titiknya yang ini ya. Kemudian nomor 3, Komang mandi pukul 6 pagi. Ini 06.00 tidak pakai titik karena di sini masih ada kata pagi. Nomor 4, Dedi mengerjakan tugas pukul 2 siang. Pukul 2 itu berarti 14.00 seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Halaman 128. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Yang A, 2 jam setelah pukul 7 adalah pukul, ya, di sini kita tulis ya, 7. Maka habis pukul 7 itu pukul 8, kemudian 9. Nah, ini 2 jam nih, 1, 2. Berarti pukul 9. Kemudian 4 jam setelah pukul 10 yaitu ya, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di sini 14.00. 6 jam setelah pukul 14 adalah, kita hitung ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20.00. 8 jam setelah pukul 13 adalah pukul 8 jam ya. Kita mulai dari 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi pukul 21.00. Dan nomor 2, Jonas bermain bola selama 2 jam. Jika Jonas mulai bermain bola pukul 15, pukul berapakah Jonas selesai bermain bola? Ini nomor 2. Mulainya pukul 15.00. Kemudian ditambah 2 jam ya. Mainnya 2 jam berarti 15, 16, 17. Jadi selesai pukul 17.00. Dan nomor 3, Fitri dan keluarganya akan pergi mengunjungi nenek. Perjalanan ke rumah nenek memerlukan waktu 5 jam. Jika Fitri dan keluarganya berangkat dari rumah pukul 11 siang, pukul berapakah mereka tiba di rumah nenek? Baik, silakan diperhatikan ya. Ini kita tulis dulu berangkatnya. Berangkatnya pukul 11.00. Kemudian memerlukan waktu berapa jam? 5 jam. Maka kita hitung dari angka 11 ini ya. Maka ke 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi 5 jam nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 11 berarti sini 12, 13, 14, 15, 16. Di pukul 16.00. Sekarang lanjut ke halaman 131. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Perbaikilah penggunaan tanda titik pada setiap kalimat. Yang A, Dedi berangkat sekolah pukul 07.00. Nah, jadi di sini pukulnya ini titiknya tidak ada yang di sini ya. Dihapus, kemudian di sini 07 titik. Titiknya di sini ya. Kemudian Jonas pergi bermain bersama Bagas. Titiknya ini dipindah ke sini. Kemudian nomor C, pukul 20.45 Fitri tidur. Nah, titiknya yang ini dipindah sini. 20.45. Kemudian di akhir kalimat ini dikasih juga titik. Nah, bisa ya. Jika terlalu cepat silahkan diulang videonya. Sekarang kita ke nomor 2, tuliskan
tulislah 5 kalimat tentang tugas-tugas sekolahmu dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik. Ini sudah saya kasih contoh, silahkan diperhatikan. Yang A, pelajaran dimulai pukul 07.00 ya. Yang B, istirahat pertama pada pukul 09.30 Yang C, aku mendapat jadwal piket pada hari Kamis K-nya huruf besar ya ini ya, jangan lupa. Dan awal kalimat semuanya huruf besar. Kemudian yang D, pelajaran olahraga setiap hari Sabtu Nomor yang contoh yang E, bel pulang pukul 11.30 ya. Kita lanjut lagi di halaman 132. Nomor 1, lengkapilah tabel berikut. Yang ditanyakan adalah waktu mulai. Nah, kalau waktu mulai berarti kebalikannya. Ya, jadi kalau tadi waktu mulai saya tulis PM, kemudian ditambah lamanya kegiatan, lama, maka akan ketemu waktu selesai. Nah, sekarang dibalik. Sekarang ada waktu selesai. Sudah ada ini ya, waktu selesainya. Yang ditanyakan waktu mulai, maka waktu mulai itu berarti waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Baik, kita langsung saja kerjakan. Waktu mulainya kosong ya, lama kegiatan 2 jam, waktu selesai 14. Berarti cara mencarinya adalah 14.00 dikurangi 2 jam, mundur 2 jam ya. Berarti 14, kemudian 13, 12. Berarti mulainya pukul 12.00. Kemudian waktu selesai pukul 9. Berarti waktu mulainya dikurangi ini 3 jam ya. Dari 9, 8, 7, 6 ya. Jadi mulainya 06.00. Kemudian waktu selesai pukul 6, lama kegiatan 5 jam, berarti 6 dikurang 5 ada berapa? 1 ya. Hitungnya berarti 5, 4, 3, 2, 1, 1. Jadi di sini 01.00. Kemudian nomor 2, jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Yang A, Made belajar selama 2 jam. Jika Made selesai pukul 9, pukul berapakah ia mulai belajar? Nah, kita tulis di sini ya. Selesainya, waktu selesai 9. Kemudian lamanya dikurangi 2, berarti waktu mulainya 07.00 ya. 07.00. Yang B, Komang pulang dari rumah temannya pukul 14. Jika Komang di rumah temannya selama 3 jam, pukul berapa ia tiba di rumah temannya? Ini kita hitung caranya sama ya. 14.00 dikurangi 3 sama dengan 14 dikurangi 3 ada ya 11. Jadi 11.00. Kemudian yang C, ayah bekerja di kantor selama 8 jam. Jika ayah selesai pukul 17, pukul berapakah ayah mulai bekerja di kantor? Ini sama, 17 dikurangi 8 ada 09.00. Bisa ya? Jika masih bingung silahkan ditanyakan di komentar. Sekarang kita ke halaman 135. Ayo lakukan tugas berikut. Perhatikan gambar di samping dengan seksama. Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Sampaikan pertanyaan yang telah kamu buat di depan kelas dan dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Ini saya sudah buat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, ini kan gambar anak yang ditolong ya. Kira-kira dia cedera saat bermain bola ini. Siapakah yang cedera saat bermain bola di lapangan tadi sore? Tanda tanya ya.
seperti itu kira-kira contoh pertanyaannya. Bisa juga mungkin siapa yang menolong Andi waktu bermain di lapangan, misalnya seperti itu. Bisa. Kita lanjutkan lagi di halaman 136. Tuliskan sikap yang seharusnya dilakukan agar persatuan tetap terjaga. Yang nomor 1, Lani memenangkan permainan bulu tangkis melawan Fitri. Fitri tidak terima dan menuduh Lani berbuat curang. Bagaimana sebaiknya sikap Lani terhadap Fitri? Jelaskan jawabanmu. Ini nomor 1 ya, menjelaskan dengan jujur bahwa dia tidak berbuat curang ya. Pada intinya menjelaskan dan tidak emosi ya, agar tidak bertengkar. Kemudian nomor 2, Yansen, Made, dan Dedi bermain kelereng bersama. Saat bermain, Made menyela giliran Dedi. Yansen menyadari tindakan Made. Bagaimana sebaiknya sikap Yansen? Jelaskan jawabanmu. Sebaiknya Yansen yaitu menegur Dedi dengan baik ya, agar tidak terjadi pertengkaran. Kemudian nomor 3, jawablah pertanyaan berikut sesuai pengalamanmu. Tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. B, sikap apa yang harus diterapkan agar permainan itu dapat berjalan dengan baik. C, menurutmu apakah sikap itu dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman? Jelaskan jawaban. Yang A, tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Misalnya ini bermain petak umpet. Sikap apa yang diterapkan? Berarti harus bermain dengan jujur sesuai dengan peraturan. Dan yang C, jawabannya iya, karena bisa dilakukan atau dimainkan dengan siapa saja. Jadi bisa mewujudkan persatuan. Sekarang lanjut di halaman 137. Lengkapilah daftar berikut sesuai dengan kegiatanmu sehari-hari. Ini belajar di sekolah. Ini misalnya mulainya pukul 7 ya. Berarti jarum pendek 7, jarum panjang 12. Seperti ini kira-kira ya. Kemudian waktu selesainya misalnya pukul 11 ya. Jarum pendek, jarum panjang. Kira-kira seperti ini ya. Berarti lama kegiatannya ada berapa jam nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 jam. Nah, 4 jam berarti ingat ya. Ini kita tulis dulu di sini 07.00, di sini 11.00. 4 jam berarti 4 kali berapa? 60, berarti 240 menit. Lanjut lagi di halaman 138, tidur malam. Nah, tidur malam misalnya kita mulai tidurnya jam 9. Kemudian bangunnya pukul 5 misalnya. Ya, saya tulis di sini 09. Maaf ya. Karena 9 malam berarti pukul 21 ya. 21.00. Nah, bangunnya 05. Berapa jam kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sampai angka 5. Berarti 8 jam. 8 jam ada berapa menit? 8 kali 60, 480 menit. Kemudian belajar di rumah. Belajar di rumah misalnya kita mulai pukul 7 malam. Seperti ini. Selesainya pukul 9 malam. Nah, berarti mulainya pukul 19 ya, karena 7 malam. Selesai pukul 21.00. Lamanya 1, 2 ya, 2 jam. 2 jam berarti 2 kali 60, 120. Menonton televisi. Nah, ini. Misalnya menonton televisinya sore ya. Misalnya jam 5 habis mandi, jam 5 sore sampai jam 6.
Berarti ini 17 ya, 17.00. Jam 6 itu berarti pukul 18. Nah, lamanya 1 jam. Ya, ini 1 jam. 1 jam berarti 60 menit. Seperti itu contohnya ya, bisa disesuaikan dengan jadwal adik-adik di rumah. Sekarang kita ke latihan soal subtema 2 dari tema 8 ya. Kita mulai nomor 1 dari muatan bahasa Indonesia. Penulisan huruf kapital pada identitas diri yang benar adalah, ini sudah saya beri jawaban C ya. Ini nama, kemudian huruf besar, kemudian tempat, tanggal lahir huruf besar ya semuanya. Kalau yang A ini Alexander ini harusnya besar ya, jadi salah dia. Kemudian yang B ini Cilengsi ini C-nya harusnya besar ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2, Adi berangkat sekolah pukul 6.15. Nah, pukul 6.15 penulisan titik yang sesuai adalah seperti ini ya, 06.15 titik. Nomor 3, dalam identitas diri, huruf kapital biasa digunakan untuk, nah ini nomor 3 saya tulis di sini, yang sebelah kanan, digunakan untuk menulis awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Dan nomor 4, tuliskan 5 kata tanya yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kata tanya itu apa saja? Nah ini ya, apa atau apakah, siapa atau siapakah, di mana atau di manakah. Bisa pilih ya, apakah, siapakah, di manakah, atau nggak pakai kah. Misalnya apa, siapa, di mana, kemudian bagaimana, kapan. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut. Buatlah 3 kalimat tanya yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah ini nomor 5, kalimat tanyanya adalah yang A, siapa yang sedang berbincang di depan ruang kelas 2? Tanda tanya. Kemudian B, di mana Lani dan Ayu berbincang-bincang? Tanda tanya. C, kapan Lani berbincang-bincang bersama Ayu? Tanda tanya ya. Itu contoh, 3 contoh kalimat tanya. Kemudian untuk muatan matematika nomor 1, hubungan antar satuan waktu jam dan menit adalah, jawabannya B ya, 1 jam itu 60 menit. Nomor 2, Made mulai belajar pukul 06.00 dan selesai belajar pukul 08.00. Made belajar selama titik menit 120 menit ya, karena 2 jam. Dan nomor 3, Jonas tidur malam selama 7 jam. Jonas bangun pukul 05.00 pagi. Jonas mulai tidur pukul 22.00. Nomor 4, perhatikan gambar jam berikut. Tentukan waktu A 2 jam sebelum waktu di atas, B 4 jam setelah waktu di atas. Jadi ini 2 jam sebelumnya berarti pukul 03 ya. Ini kan 05 berarti 1 2 sebelumnya, berarti ini ya. Ini 03.00. Kemudian 4 jam sesudahnya berarti 1 2 3 4 nih, 9 ya yang ini. Kemudian nomor 5, lengkapilah gambar jam dan soal berikut sesuai kegiatanmu sehari-hari. Ini nomor A, tidur siang mulai pukul 13, bangun tidur pukul 15. Lama tidur berarti 2 jam, berarti sama dengan 120 menit. Nah gambarnya seperti ini kira-kira ya. Maaf gambarnya jelek ya. Yang penting tahu ya, jadi angka 1, kemudian angka 3. Untuk jarum panjangnya tetap ke angka 12. Sekarang yang B, nomor 5B ya. Bermain bersama teman mulai pukul 15.30. Selesai bermain pukul 16.30. Lama bermain berarti 1 jam atau 60 menit. Nah ini gambarnya seperti ini kira-kira yang B ya. Sekarang kita ke muatan PPKN. Bekerja sama saat kerja bakti membersihkan rumah membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Ini ya. Yang nomor 2, Jonas melihat Made menyela giliran saat bermain kelereng. Sikap Jonas sebaiknya menegur dengan sopan.
Nomor 3, saat berolahraga kita harus bermain dengan jujur ya, atau sportif juga boleh. Dan nomor 4, tuliskan 3 sikap yang harus dilakukan untuk menjaga persatuan saat bermain ya. Sikapnya adalah jujur, sportif, dan mematuhi aturan. Nomor 5, tuliskan 3 sikap yang harus dihindari karena dapat mengganggu persatuan dan kesatuan saat bermain. Jawabannya adalah yang harus dihindari curang, kemudian melanggar aturan, kemudian bermain kasar. Itu yang harus dihindari. Sekarang muatan SPDP. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Gerak tari dalam gambar menirukan gerak ini ya, mengelap kaca. Dan nomor 2, perhatikan gambar di samping. Gerakan yang dilakukan pada gambar merupakan gerakan gerak menyapu ke samping kanan dan ke samping kiri. Nomor 3, contoh alat musik ritmis yang dapat digunakan untuk mengiringi tarian adalah, nah, ritmis itu berarti ada nadanya gitu ya. Berarti ada piano dan seruling itu boleh ya, atau yang lainnya boleh yang ada nadanya ya. Kemudian nomor 4, tuliskan macam-macam pola lantai. Nah, jawabannya di sini pola huruf V. Nah, seperti ini polanya. Kemudian pola lurus ke samping. Gambarnya seperti ini. Kemudian pola lurus ke depan. Seperti ini, tegak. Kemudian yang terakhir pola lingkaran ya. Pola lingkaran ya biasa seperti ini. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.